saat pemilu tinggal dalam hitungan hari, masyarakat kembali dikejutkan dengan manuver Presiden Joko Widodo. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang dirugikan? Jadilah wasit yang baik, pemain jadilah pemain yang betul. Jangan merangkap wasit sekaligus bermain. Sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang berjalan. Apakah cukup aturan formal yang jadi landasan dalam memimpin negara? Menurut saya jangan berlebihan. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Pemilu menjadi taruhan. Ketika mereka kemudian melawan, yang disebut sanksi itu sangat jelas gitu. Dan brutal. Jadi menurut saya inilah pemilihan presiden paling brutal yang pernah saya alami sepanjang sejarah reformasi. Ketika presiden turut ambil bagian sebagai tim ses, akankah pemilu jujur dan adil? Halo, selamat malam pemirsa. Pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye pada Pilpres 2024 menuai banyak kritik. Sosok yang diharapkan netral dan mampu menjaga marwah kompetisi pesta demokrasi malah menegaskan haknya untuk turun gunung mendukung salah satu paslon. Lalu bagaimana dengan efek domino dari ucapan Presiden ini yang bisa saja dijadikan sebagai landasan keberpihakan para pihak yang seharusnya tidak ikut dalam kampanye alias netral, termasuk potensi penolakan hasil pemilu jika dianggap terjadi kecurangan. Inilah Panggung Demokrasi, Presiden rasa tim ses, akankah pemilu jujur dan adil? Bersama saya Afiani Malik. Dan pemirsa sudah hadir bersama saya di studio perwakilan dari masing-masing paslon dan juga sejumlah pakar. Di sebelah kanan saya ada pengamat politik Adi Praitno dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Mas Habib, Mas Adi selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian di samping kiri saya ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, juru bicara Timnas Amin Andi Sinulinga, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Eko Kuntadi. Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja untuk memeriahkan suasana sudah hadir juga mahasiswa dari Akademi Televisi Indonesia. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir. Baik, untuk kemudian kita membahas ada sejumlah dokumentasi yang kami akan putarkan, kami tunjukkan, silakan nanti dilihat oleh para narasumber yang memperlihatkan gesture atau gelagat keberpihakan dari Presiden Jokowi terhadap salah satu paslon. Kita lihat bersama. Ya, sebenarnya banyak yang kami coba tampilkan salam dua jari lewat itu dikatakan Ibu Iriana dari mobil Presiden, kemudian juga habis main bola bersama Kaisang, Presiden pas konpres juga melakukan gerakan dua jari kurang lebih seperti itu. Ada berangkaian makan bersama Pak Prabowo yang juga menjadi Capres 02. Mas Habib, saya langsung ke Anda. Mas Habib, bagaimana Anda melihat ini? Benarkah memang 02 merasa didukung keberpihakannya jelas dari Presiden ke paslon nomor 2? Ya, kita bicara soal normanya dulu. Apakah Presiden ini boleh atau tidak? Sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, berpihak dan bahkan berkampanye. Kan tentu saja dalam konteks konstitusi, dalam konteks regulasi, dalam konteks etik, boleh semua di 3 level tersebut. Dalam konteks konstitusi bukan hanya boleh berpihak, seorang presiden incumbent boleh maju lagi, ya kan? Dalam konteks regulasi jelas kita di berbagai forum nih teman-teman ini kita udah saling bahas ya. 280, 299 Undang-Undang Pemilu memperbolehkan bahkan mengatur secara detail jikalau presiden ingin berkampanye. Ya, dalam konteks etik ya, teman-teman mengacu misalnya TAP MPR 6 tahun 2001 soal etika kehidupan bernegara, kita kupas habis. Intinya dalam berpolitik kita ingin politik yang efisien, efektif, bersih, jujur. Tidak ada nilai-nilai tersebut yang dilanggar dengan apabila presiden menyatakan berpihak
atau bahkan ikut berkampanye. Dalam konteks praktek yang lebih universal, saya juga sudah berkali-kali sampaikan di Amerika Serikat, ya kan? Ya. Itu menjadi praktek yang wajar, ya. Tapi kan beda demokrasinya Indonesia dengan demokrasinya Ya, Amerika makanya, kan? Pak Jimli juga sempat jadi gini, mention Afi, itu. kita itu diskusi, disiplin membedakan mana yang substansi, mana yang bukan. Jadi kalau kita diskusi soal ini, yang substansinya apa dulu? Substansinya adalah kekhawatiran terjadinya abuse of power. Bukan begitu? Ya. Ya, kalau sepakat, substansinya adalah kemungkinan terjadinya abuse of power, bukan persoalan beda di Indonesia atau di Amerika. Kalau presiden menyatakan berpihak saat ini, misalnya, bagaimana kita mengantisipasi yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, ya itu kan diatur. Oke. Ada pasal 547 di Undang-Undang Pemilu, ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana kalau dilanggar ada sanksinya. Dan untuk mengoperasikan ketentuan tersebut ada penegak undang-undangnya, ya baik di rezim hukum pemilu maupun dalam konteks pemerintahan. Itu semua kesepakatan yang kita bikin. Semua paslon ini, semua capres ini diusung oleh partai politik. Dan semua ketentuan tersebut dibuat oleh partai politik. Jadi kalau sekarang kita baru mempersoalkan, ya, wah jangan-jangan presiden berpihak pada ini dan sebagainya. Ya. Kemana waktu teman-teman ini membuat undang-undang di pemilu? DPR gitu ya. Kemana tahun 2019 teman-teman ini semua ketika seorang presiden, ya kan, maju kedua kalinya sebagai calon presiden. Apakah kalau kita bicara substansi ya, apakah tidak ada potensi abuse of power? Pasti lebih besar daripada yang terjadi saat ini. Tapi Anda merasa diuntungkan dengan keberpihakannya, dengan semua penjelasan Anda tadi? Jadi gini, kalau dalam konteks mendapatkan dukungan, ini kan kita bicara pemilu kita one man one vote, satu orang satu suara. Ya. Jangankan seorang tokoh yang sangat dihargai oleh rakyatnya, terbukti dengan approval rate-nya yang sangat tinggi, tokoh yang sangat dicintai oleh rakyatnya, ya, seorang Pak Jokowi, ya, satu orang biasa saja kayak Mbak Afiliani, gitu kan, Mbak Afiani, ya, Malik, kalau mau mendukung kami alhamdulillah banget, gitu loh. Artinya saya aja warga biasa, alhamdulillah, apalagi seorang presiden gitu ya. Apalagi seorang tokoh yang dicintai rakyat. Baik, saya minta tanggapan. Kalau kemudian ini rasanya ya memang karena yang didukung mungkin agak lebih ringan menjelaskan. Bagaimana dengan perwakilan dari 01 dan 03? Mas Eko mungkin silakan. Ini kan juga irisannya agak besar nih, karena Pak Jokowi juga kan dari Partai PDIP yang ternyata keberpihakannya rasanya bukan ke 03. Ya, kalau kita lihat dari entah pasal-pasal apa itu mungkin nanti Bang Ferry itu yang akan menjelaskan apakah pasal yang membolehkan itu hanya khusus untuk presiden maju lagi pada periode kedua berikutnya, misalnya yang atau maju. Dalam konteks sekarang yang tidak ada petahana. Ya. Tapi yang ingin saya lihat sekarang pertanyaannya bukan boleh atau tidak, tapi pantas atau tidak. Jokowi iya, bapaknya Gibran, tapi presiden itu bapak seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus juga memisahkan ini, bahwa boleh kampanye sepanjang misalnya harus mencopot semua fasilitas negara, tidak menggunakan fasilitas negara, itu kan artinya juga secara tidak langsung ya cuti, stop jadi presiden pada saat melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat dari urut-urutannya ya, kan pernyataan ini disampaikan ketika orang lagi rame ngomongin soal etika di panggung debat yang menjadi pembicaraan publik. Saya rasa Pak Jokowi ini pengen memindahkan sasaran tembak yang dari tadinya ke Mas Gibran, yang sentimen negatifnya. Ini debat terakhir ya, debat bersama terakhir Pak Mahfud dan itu kan disampaikan ketika itu terus-menerus dibicarakan dan kemudian publik dalam tanda kutip mengkritisi sikap seorang cawapres di panggung debat, kemudian keluar statement ini sehingga sekarang pembicaraan kita lari ke sini. Artinya apa? Ini pengen dipindahkan fokusnya. Pengalihan isu. Ya mungkin seperti itu karena langsung stop itu pembicaraan soal bagaimana perilaku di panggung debat pada saat itu. Oke, soal etika tadi menarik karena Mas Habib bilang bahwa tidak dilanggar juga soal etika. Peraturan juga tidak ada yang melarang. Iya, peraturan barangkali bisa jadi bahan perdebatan karena ada beberapa tafsir yang mungkin nanti Bang Ferry itu bidangnya bisa tuh. menjelaskan. Tetapi kalau kita melihat sebagai kepantasan,
dia seorang presiden, orang yang yang kekuasaannya itu dalam konteks ketatanegaraan kita kan powerful tuh. Ketika dia, apalagi disampaikan pada saat presiden ngomong, presiden boleh kampanye loh. Di sebelahnya ada jenderal bintang 4 yang secara undang-undang tidak boleh berpihak politik, secara politik. Di belakangnya ada prajurit-prajurit TNI yang secara undang-undang itu dilarang berpihak. Dan itu disampaikan presiden di pada saat acara penyerahan Hercules di lapangan Halim. Itu kan orang akhirnya jadi bias kan. Di sebelahnya ada jenderal bintang 4, di belakangnya ada tentara-tentara TNI, kan jadi bias orang mempersepsikan itu. Yang ketiga, sebetulnya statement ini seolah-olah malah kemudian menguatkan kekhawatiran orang terjadinya abuse of power di lapangan. Isu soal bansos misalnya. Presiden bukan cuma boleh kampanye, sekarang presiden boleh menggantikan mensos. Karena yang membagikan bansos nggak ada mensos, malah presiden. Dan lain-lain itu pada akhirnya terkonfirmasi dengan pernyataan ini. Sehingga orang jadi makin, loh kok ini jadi agak terang-terangan. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Bahwa ketika disampaikan seperti ini, kekhawatiran terhadap abuse of power justru mendapat konfirmasi dari statement ini, menurut saya itu. Mbak Andi, apakah juga itu yang dirasakan oleh tim Amin dari paslon nomor urut 1 sebagai pihak yang mungkin berbeda situasi di lapangan atas dampak dukungan dari presiden ke paslon yang lain? Iya, yang pertama saya nggak mau bicara rasa di sini, jadi nggak ada perasaan di sini. Saya cuma mau kita kembali pada source of law kita itu Undang-Undang Dasar 45. Ini saya kepingin kayak Pak Jokowi juga, biar nampak juga ini sebenarnya ini ya. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Silakan dibacakan seperti agak jauh. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Demi Allah, saya bersumpah akan mematuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, buka kurung Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini prinsip dasar. Ini source of law. Turunan di bawahnya nggak boleh menabrak ini. Sekarang saya juga mau tunjukkan lagi kepada kita ya soal undang-undang pemerintahan kita ya. Ini undang-undang administrasi pemerintahan yang masih di bawah. Ini tahun 2014 ya. 2014. Itu dikatakan itu di pasal 10 azas umum pemerintahan yang baik. Ya, disingkat dengan AUPB. Dalam undang-undang ini meliputi azas kepastian hukum, ketidakberpihakan, ya, tidak menyalahkan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Jadi yang mau saya katakan adalah yang pertama Pak Jokowi itu adalah kepala negara. Jokowi sebagai pribadi ketika dia memegang mandat, dia menjadi kepala negara. Kepala negara ini milik kita semua. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan, dia terikat dengan ini. Nah, kemudian ada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan dia boleh kampanye dengan turunan begini cuti segala macam itu ya. Yang kita tahu itu kalau dia incumbent. Ya, kalau dia incumbent. Apakah jelas tertulis kalau dia incumbent? Ada turunan di bawahnya. Ada turunan di bawahnya. Nanti kita ini ya. Nanti saya dengan ini saya sengaja sih. Nah, turunnya itu nanti di situ ya. Tapi nah sekarang pertanyaannya, dia mau kampanye buat siapa? Sekarang ini. Dia sudah habis masa jabatannya. Saya ingin mengatakan begini. Pemimpin yang baik. Selesai jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden 5 tahun, 10 tahun. Yang dia harus tunjukkan kepada publik adalah apa janjinya dia dan seperti apa perjalanannya. Apa janji-janji itu yang ditunaikan? Katakanlah tidak impor. Seperti apa perjalanannya? Buyback Indosat. Seperti apa perjalanannya? Pertumbuhan ekonomi 7%. Seperti apa perjalanannya? Itu semua harusnya dia sampaikan kepada publik. Sehingga itu bentuk pertanggungjawaban. Itulah yang dinamakan pertanggungjawaban terhadap mandat rakyat. Jangan mandat rakyat ini digunakan untuk mendukung kelangsungan pemerintahan berdasarkan interest dirinya. Bagaimana dengan hak yang disebutkan oleh Pak Jokowi? Memang itu hak. Nah, begitu membaca undang-undang. Di dalam undang-undang kita bicara hak satu sisi, tapi bicara kewajiban di sisi lain.
Sehingga jangan kita mau enaknya saja mengambil apa yang menjadi hak kita. Sebagai seorang negarawan, tadi dikatakan sebagai seorang negarawan, berbakti kepada nusa dan bangsa, bukan berbakti kepada keluarga. Nah ini yang paling penting, sehingga kita tahu ini yang bersangkutan adalah kepala negara atau kepala keluarga. Oke, silakan ditanggapi Mas Habib. Jadi sudah final Pak, soal apakah ini untuk presiden incumbent atau tidak, atau secara umum. Satu-satunya pasal, bahkan bukan pasal, ayat dalam Undang-Undang Nomor 7 yang secara tegas mengatur bahwa klausul tersebut untuk yang maju kembali itu hanya pasal 305 ayat 2. Dalam hal presiden maju kembali sebagai capres itu, tapi pasal-pasal yang lain nggak ada kaitannya dan nggak ada urusannya. Tidak ada tegas melarang gitu kan? Nggak ada urusannya dengan dia maju kembali sebagai incumbent atau tidak. Kembali tadi ke soal substansi. Soal abuse of power, apa yang disampaikan Pak Andi tadi, ya kan ya, pasti lebih memungkinkan terjadi pelanggaran kalau presiden maju kedua kalinya dalam posisi aktif sebagai presiden. Kepala kepolisian ada di bawahnya, TNI ada di bawahnya, semua di bawahnya. Kita nggak kritisi itu kok. Tidak ada waktu itu kita kalau presiden maju kembali harus berhenti dulu, ya nggak ada juga gitu loh. Jadi kita sudah melewati praktek seperti itu beberapa kali pilpres, Mbak Arfi, sudah beberapa kali pilpres. Terus tadi maksudnya kenapa dipermasalahkan sekarang? Lah iya, makanya padahal gradasinya pasti lebih ringan karena ini bukan diri dia sendiri yang maju. Tapi kan anaknya maju. Makanya ini bukan diri dia sendiri yang maju, tetapi orang lain yang jadi capres dan cawapresnya anaknya sendiri. Sehingga ya menurut saya kita kok menjadi rumit dalam bernegara ini. Kalau kita menganggap ini sebuah pelanggaran, toh ada prosedurnya. Ada sanksi hukumnya kalau dianggap melanggar. Nah itu saja kita aktifkan pasal-pasal tersebut gitu. Baik, kita harus jeda, nanti kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk pertanyaan berikutnya untuk para pengamat dari tata negara dan juga politik. Apakah aktivitas yang dilakukan oleh Jokowi selama ini sudah masuk dalam kategori kampanye atau masih dalam bersikap seolah-olah netral? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami.